Sahabat tani dan pencinta tanaman, apa kabarnya hari ini? Kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran serta ketentraman sekeluarga. Amin. Untuk bisa berhasil di bidang budidaya pertanian, ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Bukan hanya perawatan, perlakuan dan pemupukan saja, ada yang tidak kalah penting harus kita perhatikan, yaitu keseimbangan ekosistem. Dalam kita menanam, tentu harapan kita yaitu bisa panen melimpah dengan biaya serendah-rendahnya. Selama kita bisa menjaga keseimbangan ini, kemungkinan untuk mendapat hasil lebih besar dan dengan biaya rendah akan semakin terbuka lebar. Ekosistem pertanian adalah berbagai unit dasar aktivitas pertanian yang terkait secara ruang dan fungsi, yang mencakup komponen biotik dan abiotik dan interaksinya. Selain itu, dalam kita bertani penting sekali kita perhatikan kelangsungan entomologi atau serangga. Karena serangga banyak sekali manfaatnya. Serangga-serangga ini mempunyai peran penting baik sebagai penyerbukan juga sebagai predator alami pada hama tanaman. Kebanyakan petani hanya menggunakan pestisida sebagai solusi pengendalian hama dan penyakit. Dampak dari ketimpangan masalah ini tentunya pada tindakan yang dilakukan ketika ada serangan hama. Petani seakan tidak punya pilihan lain selain menggunakan pestisida kimiawi. Pengetahuan tentang serangga menjadi penting karena dengan mempelajari sumber masalah, kita dapat mengetahui solusi yang tepat. Akar masalah dalam hal ini serangga perlu dikenali spesies apa saja yang potensial menjadi hama tanaman budidaya. Terkadang kita mengira tak ada jenis serangga bermanfaat untuk tanaman di kebun dan di taman. Padahal, anggapan tersebut salah besar. Faktanya, ada beragam spesies serangga bermanfaat yang justru menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Bahkan, 80% proses penyerbukan tanaman sangat bergantung pada adanya campur tangan serangga. Berikut ini beberapa jenis serangga yang bermanfaat bagi kebun dan pertanian kita. 1. Kepik. Kepik adalah hewan yang memiliki corak polkadot hitam merah atau hitam oranye ini ternyata tidak hanya lucu namun juga bermanfaat untuk tanaman. Kepik dewasa dan larvanya diketahui senang memangsa serangga dan hama kecil perusak tanaman seperti tungau, kutu daun, dan semut kecil. Nomor 2. Kupu-kupu. Kupu-kupu sangat bermanfaat untuk membantu proses penyerbukan biotik pada banyak tanaman, terutama tanaman hias. Tidak hanya itu, kupu-kupu juga adalah serangga yang mempunyai peranan penting dalam ekosistem biologi dan rantai makanan. Bahkan, karena kupu-kupu sensitif terhadap cuaca, banyak ilmuwan memanfaatkan kupu-kupu untuk memantau perubahan iklim. Nomor 3. Belalang sembah. Belalang sembah diketahui memiliki peran sebagai pemangsa bagi berbagai jenis hama tanaman, serangga kecil, sekaligus larvanya. Dengan bantuan belalang sembah, tanaman Anda dijamin aman dari kutu daun, nyamuk, ulat, kumbang, hingga jangkrik. Jadi, bila ada belalang sembah di kebun kita jangan diusir ya. Nomor 4. Laba-laba. Meskipun peran laba-laba yang satu ini kurang begitu terkenal, namun hewan ini telah sangat berjasa dalam menjaga stabilitas ekosistem tumbuhan. Pasalnya, jika di kebun atau taman rumah Anda tak ada laba-laba, maka risikonya kebun atau taman Anda akan diserbu oleh pasukan hama. Nomor 5. Capung. Capung adalah salah satu bagian penting dalam daftar serangga bermanfaat untuk tanaman dan perkebunan. Kehadiran serangga ini dapat membantu melindungi tanaman dari berbagai jenis hama karena makanan utamanya adalah aphids dan serangga hama. Selain itu, capung juga dapat membantu menjaga lingkungan lebih sehat karena hewan ini bekerja sebagai predator alami nyamuk dan menjaga populasinya tetap terkendali. Selanjutnya, nomor 6. Kumbang tanah. Kumbang tanah adalah salah satu serangga yang bermanfaat untuk tanaman Anda. Umumnya, hewan bertubuh warna hitam dan berkaki panjang ini suka memangsa hama-hama yang berbahaya bagi sayuran. Jadi, apabila Anda ingin menanam sayuran di rumah, jangan lupa lengkapi dengan bebatuan, potongan kayu dan tanah pelindung untuk menarik kedatangan mereka. Nomor 7. Lacewings. Lacewings adalah salah satu jenis serangga bermanfaat yang suka berkeliling dan menyerap nektar dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Sebagaimana ditunjukkan pada namanya, lacewings adalah jenis serangga yang memiliki sayap lebar dan panjang serupa kain renda, les. Selain itu, mereka juga sangat suka memangsa kutu daun, telur ngengat, thrips, dan berbagai jenis hama tanaman lainnya. Jadi, selain sebagai agen penyerbukan,
Lacewings juga bisa menjadi predator yang memangsa hama-hama tanaman. Kedelapan, tawon. Mirip seperti belalang sembah, tawon lebih dikenal sebagai hewan pemangsa yang dapat juga membantu menjaga ekosistem. Tawon ternyata memiliki peran sebagai pengendali hama hayati di kebun dan pertanian. Selain itu, tawon juga memiliki peran dalam proses penyerbukan karena tawon sering menyerap nektar bunga sebagai sumber energi. Dan yang kesembilan, lebah bunga. Meskipun masih satu kerabat, lebah bunga berbeda dari tawon karena lebah dapat menghasilkan madu. Fungsi utama lebah bagi tanaman adalah untuk membantu proses penyerbukan dengan membantu menyebarkan benang sari bunga. Tanpa adanya bantuan dari polinator seperti lebah, bunga-bunga tentu akan lebih kesulitan untuk melakukan proses penyerbukan. Hewan koloni ini senang hinggap pada bunga-bunga cerah seperti bunga matahari, lavender, kelengkeng, timun, lemon dan lain-lain. Yang ke-10, lalat bunga. Serangga ini hampir serupa dengan lebah namun tidak memiliki penyengat. Lalat bunga menyukai sari bunga dan menghisap serbuknya. Larva lalat bunga juga berguna karena dapat memangsa hama tanaman. Bila kawan-kawan mengetahui jenis serangga lain yang bermanfaat, mohon tambahkan di komentar sebagai tambahan wawasan kita bersama. Setelah mengetahui manfaat dari berbagai macam serangga ini, hendaknya kita harus bijak dalam penggunaan pestisida di lahan kita. Sehingga, terjadi keseimbangan alam yang nanti juga akan memberikan manfaat dalam kita bertani. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, saran, dan kritik silahkan tulis di komentar. Kawan-kawan, mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Bersama kita bangun channel ini agar terus berbagi manfaat, dan sebagai wadah kita diskusi juga silaturahmi. Terima kasih. Tetap semangat hijaukan bumi.